Selamat siang pemirsa, kabar Merah Putih edisi Senin 4 Mei 2026 kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan kabar penting lainnya untuk Anda. Saya Reda Kusuma, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dan pemirsa inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny Khairupan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Aku dikasih tahu barusan habis rapat di Danantara. Sesaat setelah tiba di kompleks Istana, Glenny Khairupan menyampaikan belum mengetahui apa saja yang akan dibahas bersama dengan Presiden Prabowo dan menjawab pertanyaan para wartawan mengenai penerbangan untuk para jemaah calon haji. Glenny menyampaikan semua berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Pak Dirut, mau bahas apa nih Pak dengan Pak Presiden? Ada undangannya undangan apa Pak? Mau bahas apa nih Pak dengan Pak Presiden? Mau bahas apa Pak? Ada undangannya undangan apa Pak? Belum tahu. Belum tahu. Yang kasih tahunya seberapa? Iya Pak. Aku dikasih tahu barusan habis rapat di Danantara. Ada pembahasan mengenai penerbangan maskapai ini Pak. Haji Pak. Haji ya, lancar semuanya. Ada yang disampaikan nggak Pak mungkin ke Pak Presiden atau ada apa yang? Belum tahu. Tapi sejauh ini udah menyiapkan laporan Pak? Ada Penerbangan informasi. haji smooth semuanya. Ada informasinya Pak mungkin dari Garuda bagaimana? Ada informasinya. Ya udah. Pokoknya baik semua perjalanan haji. Ya. Kita Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri kabinetnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat terbatas ini berlangsung secara tertutup yang membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi penyampaian aspirasi dari Serikat Pekerja seluruh daerah di tanah air. Ratas juga membahas pendidikan yang meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di tanah air untuk turut serta membangun daerahnya, terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjamin harga BBM subsidi dan LPG 3 kg tidak akan naik hingga akhir 2026. Menurut Bahlil, harga minyak mentah Indonesia terkini mencapai $100 Amerika Serikat per barel. Namun ia menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026 karena APBN masih sanggup mensubsidi. Selain BBM bersubsidi, harga LPG 3 kg juga tidak akan naik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk energi non-subsidi, pemerintah akan melepas harga mengikuti pergerakan mekanisme pasar secara dinamis sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang penting bagaimana caranya kita menyediakan semua stok BBM yang ada di bangsa kita, terutama untuk solar dari CN48, CN51 yang untuk turbo, kemudian RON 98, 95, 92 maupun 90 udah pasti ya. Jadi itu yang perlu kita siapkan sehingga setiap kebutuhan rakyat terkait dengan BBM selalu ada di bangsa kita. Nanti kita lihatlah ya. Kita lihat, yang penting ada dulu lah. Dalam keadaan kondisi kayak begini, negara harus menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Itu jauh lebih penting. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI untuk pelayanan kontrasepsi di berbagai daerah pedalaman. Program ini diluncurkan secara serentak secara nasional dengan titik awal di Lebak dan di Desa Kanekes, Baduy Dalam. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji memantau langsung dan berdialog bersama dengan masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dalam. Ini adalah komitmen negara untuk memastikan seluruh warga termasuk komunitas adat
mendapatkan layanan pemerintah. Sementara sebagai langkah komitmen terhadap kesetaraan gender, Kemenduk bangga secara rutin juga melaksanakan program KB pria atau vasektomi. Masuk kerjasama dengan IBI, Ikatan Bidan Indonesia untuk pelayanan metode kontrasepsi untuk beberapa daerah, dan ini serentak se-Indonesia yang kebetulan kita langsungkan di Kabupaten Lebak. Intinya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Upacara ini diikuti oleh ribuan pelajar dan mahasiswa. Dalam amanatnya, Abdul Muti menekankan pentingnya 3M, yaitu mindset, mental, dan misi untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Abdul Muti juga menegaskan pendidikan menjadi bagian yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan juga tangguh. Sementara peringatan Hari Pendidikan Nasional ini berlangsung semarak dengan penampilan atraksi seni kolosal Kuntulan Ewon yang diikuti oleh 1.000 lebih pelajar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala PPATK Ivan Yusfiandana di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini merupakan agenda bulanan dengan PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat, sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan akan menindak tegas oknum yang menyebar link palsu mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih. Hal tersebut disampaikan oleh Zulkifli Hasan usai rapat pembahasan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan pada Senin siang. Menurut Zulhas, pihaknya menerima sejumlah aduan tentang penyebaran link palsu yang mengatasnamakan Koperasi Merah Putih. Adanya hoax link Kopdes itu membuat terancamnya data pribadi masyarakat Indonesia dan adanya pemungutan biaya. Zulhas menegaskan bahwa pengadaan dan perekrutan Koperasi Desa Merah Putih tanpa dipungut biaya sepeser pun. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2006 yang mengatur penjualan dan pengelolaan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Aturan ini hadir untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat, sekaligus menutup celah pengawasan distribusi di retail modern. Pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan obat yang dijual memiliki izin edar, label jelas, dan masa kadaluarsa yang terpantau. Aturan ini bermanifestasi untuk memberikan kepastian hukum, khususnya yang berhubungan dengan distribusi obat, baik di fasilitas kefarmasian maupun di fasilitas lainnya. Dan fasilitas lainnya yang kami maksud adalah yang ada di toko obat, supermarket, hipermarket, dan minimarket. Proyek pembangunan sekolah rakyat tahap kedua tengah dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum di 97 titik di Indonesia. Di Jawa Timur ada 18 proyek pembangunan sekolah rakyat, salah satunya di kawasan Kedung Coek, Surabaya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau proyek pembangunan sekolah tersebut dan mentargetkan bisa digunakan pada bulan Juli mendatang.
Sekolah rakyat ini mampu menampung lebih dari 1.000 siswa, mulai dari SD, SMP, dan SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait melakukan sidak ke perumahan bersubsidi di kawasan perumahan Koko City di Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Jawa Timur. Menteri PKP yang didampingi oleh 2 anggota DPR mengecek bangunan rumah bersubsidi yang sudah dihuni oleh warga. Marwarar turut masuk ke dalam rumah untuk melihat kualitas bangunan rumah tersebut. Dalam dialog dengan warga, Menteri PKP terkejut karena masyarakat berpenghasilan rendah masih dimintai biaya PBHTB, padahal Presiden sudah menggratiskan. Marwarar kemudian meminta pihak pengembang dan Pemkab Bangkalan agar menggratiskan biaya PBHTB rumah bersubsidi bagi rakyat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah, ya, itu untuk rumah subsidi, ya, untuk pengurusan rumah, bangun renovasi, BPHTB, PBG-nya digratiskan. Nah, ini saya mendapatkan laporan masih bayar. Saya minta ini ditertibkan, karena ini kebijakan nasional yang sangat pro rakyat, yang sangat pro kepada rakyat kecil. Kalau rakyat menengah, rakyat besar harus bayar, Pak, BPG BHTB-nya. Tapi masyarakat rendah gratis. Terima kasih Anda menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, potensi 13 sumur minyak dan gas baru ditemukan di kawasan transmigrasi Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Temuan ini dikembangkan melalui kerjasama Kementerian Transmigrasi dengan SKK Migas untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi. Eksplorasi akan dilakukan oleh Pertamina dan dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat dengan potensi nilai ekonomi mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Kementerian Transmigrasi menegaskan perubahan paradigma program transmigrasi dari sekedar pemindahan penduduk menjadi penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari total 79 sumur yang telah dilakukan eksplorasi, kami mendapat informasi dari Kepala SKK Migas, ada ditemukan potensi 13 sumur baru minyak dan gas yang berada di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah memulai pembahasan proyek strategis nasional atau PSN Giant Seawall atau tembok laut raksasa yang direncanakan membentang di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Rapat ini membahas rencana jangka panjang pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang telah lama menjadi proyek strategis nasional atau PSN di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan proyek ini berfungsi untuk melindungi kawasan Pantura dari terjangan air laut serta penurunan permukaan tanah yang disebut rentan terjadi. AHY menyebut saat ini penurunan permukaan tanah mencapai 20 cm per tahunnya, serta kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan banjirop. Bahwa pembangunan Giant Seawall atau proteksi terhadap Pantura Jawa itu harus bisa dijalankan secara progresif, artinya benar-benar bisa diwujudkan. Itulah mengapa hadirnya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa BOPPJ pada tanggal 25 Agustus 2025 kita sambut dengan baik sebagai entitas yang bisa mengeksekusi itu semuanya.
Sejumlah agenda penting dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto di pekan terakhir bulan April 2026. Dan berikut kami rangkum agenda Presiden sepanjang pekan lalu. Senin 27 April 2026, Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet dan melantik sebanyak 6 pejabat negara di Istana Kepresidenan. Selasa 28 April, Presiden Prabowo Subianto menjenguk para korban kecelakaan tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur yang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Rabu 29 April 2026, Presiden mengawali agenda dengan meninjau revitalisasi sekolah dan meninjau program makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah. Setelah itu, Presiden melanjutkan agendanya di Cilacap dengan melakukan peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2. Kamis 30 April 2026, Presiden Prabowo memberikan taklimat kepada para komandan satuan TNI yang dihadiri 1.500 peserta dari seluruh matra. Jumat 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional bersama 400.000 buruh di Silang Monas, Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, meski terjadi kenaikan harga BBM imbas perang Iran, pemerintah memastikan jemaah haji tidak dibebani oleh biaya tambahan dari yang sudah mereka lunasi. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf saat berada di daerah istimewa Yogyakarta. Kenaikan harga aftur hingga 70% membuat biaya aftur untuk penyelenggaraan haji 2026 membengkak hingga 1,7 triliun rupiah. Informasi tadi mengangkat jumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi Anda bisa menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Fibiola. Saya Randa Kusuma pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.